Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi untuk menjadikan ilmu Allah ini menjadi objektif, ya, menjadi objektif ini, maka tindakan ini perlu yang dinamakan proses, ya, perlu proses, ya. Jadi tindakan untuk, ya, membuat ilmu Allah ini menjadi objektif ini perlu proses. Tindakan ini perlu proses. Prosesnya bagaimana? Ya, pertama memang kita sudah memahami kemarin, ya, metodologi, sistematika, dan analitika. Maka untuk mencapai objektivitas, prosesnya adalah satu, memang kita harus memahami ajaran Allah secara apa adanya, ya. Tidak ditambah, tidak dikurangi, ya. Contohnya kemarin misalnya kita ingin menjadi seorang yang beriman atau mukmin, ya, kemarin, ya, contohnya mukmin itu adalah salah satu ciri-cirinya, ya. Ciri-cirinya kan banyak kemarin, ya. Nah, salah satunya misalnya mukmin itu adalah melaksanakan sholat, ya. As-sholatu, ya. Sholat. Sholat. Ya. Ini contoh. Contohnya perintah sholat ini, ya. Perintah sholat ini antara lain nanti terdapat dalam Al-Quran, ya, surat, ya, Al-Quran surat Al-Ankabut, ya, surat Al-Ankabut, ya. Ini nanti untuk contoh, ya. Al-Ankabut itu surat yang ke-29, ayatnya 45, ya. Ini adalah contoh untuk mencontohkan bagaimana objektivitas, ya. Al-Quran satu objektivitas ini yang pertama. Yang kedua, nanti Quran surat Al-Maidah, ya, surat Al-Maidah. Al-Maidah ini adalah surat yang kelima, ya, ayatnya 27, ya. Macam-macam. Yang ketiga nanti Quran surat An-Nisa, ya. An-Nisa. An-Nisa itu surat yang keempat, ya. Mungkin ayatnya 43, nanti tolong dicek. Nah, ini contoh-contoh akan kita bahas. Kita bahas nomor 2 dulu, ya. Ya, dalam surat Al-Maidah, ya, ayat 27, ini Allah berfirman begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, watlu ngalaihim naba abnai adama bil haqqi. Ya, ini ada kata bil haqqi, ya. Ya, bil haqqi. Ini ayat ini terkenal, kan? Watlu ngalaihim naba abnai, ya, bil haqqi. Watlu, bacakanlah, ceritakanlah apa? Naba abnai, kisah dua anak Adam. Ingat, bil haq. Nah, ini. Jadi nanti objektif ini salah satu, nanti bahasa Al-Qur'annya disebut hak bil haq. Ceritakanlah kisah dua anak Adam ini secara objektif, dengan objektif. Id qoroba kurbanan, ketika keduanya melakukan satu pengorbanan, ya. Kemarin kurban sudah kita bahas, ya. Nah, coba dalam ayat ini
kita atau Allah memerintahkan watlu ngalaihim, coba bacakanlah pada mereka, ya, bacakanlah pada mereka. Apa tentang apa? Kisah dua anak Adam. Nah, coba sekarang terjemah yang ada sekarang apa? Kisah dua anak Adam ini nanti dalam kurung diberi tafsir Qabil dan Habil. Nah, ini sudah nggak apa adanya ya. Di sana disuruh menceritakan kisah dua anak Adam, nanti dalam kurung Qabil dan Habil. Padahal kisah Qabil dan Habil itu adanya nanti di apa? Coba, itu bukan di Al-Quran, tapi di Perjanjian Baru, ya, Perjanjian Baru, ya. Ini contoh aja. Cerita yang ada sekarang kan dua anak Adam itu kisah Qabil dan Habil, ya kan? Keduanya melakukan pengorbanan. Yang satu mengorbankan buah-buahan, yang satu dengan domba atau kambing yang diterima, kan begitu ya. Memang di sana ada kata-kata qoroba kurbanan ketika keduanya melakukan satu pengorbanan. Fatukubila min ahadima, maka diterimalah pengorbanan salah satunya. Walam yataqobal minal akhor, dan tidak diterima yang lain. Nah, maka nanti menjadi dongeng itu mitos. Wah, anak Adam Qabil dan Habil pengorbanan dengan ditaruh di atas bukit dan sebagainya, ya, yang selama ini kita dengar lah. Nah, ini contoh aja. Ini kalau begitu, ini kita tidak objektif karena di sana ayatnya tidak membicarakan, tidak ada kata-kata Qabil dan Habil, dan di ayat lain tuh tidak ada itu, ya, Qabil dan Habil itu tidak ada. Itu nama cerita yang ada dalam Perjanjian Baru, ya. Nah, ini contoh bahwa kita dalam memahami ayat pun harus objektif, ya, harus objektif apa adanya, ya, jangan menambah. Kalau kita mau menafsirkan, ya, kisah dua anak Adam, Al-Quran itu kan berlaku sepanjang zaman. Kalau hanya kita terjemahkan Qabil dan Habil, ya nanti seolah-olah Al-Quran hanya merupakan dongeng, hanya berlaku kisah pada zaman dulu. Tapi kalau kisah dua anak Adam ini adalah ungkapan di mana sepanjang zaman nanti akan ada dua macam anak Adam. Yang satu beriman, yang satu katakanlah tidak beriman, ya, kufur. Sepanjang zaman nanti Al-Quran kan berlaku sepanjang zaman, maka itu nanti yang satu yang beriman itu melakukan pengorbanan karena selalu memenuhi ajaran Allah, sesuai ajaran Allah, maka diterima. Sementara pengorbanan yang lain sama-sama mengorbankan baik harta, benda, bahkan mungkin jiwa, tapi tidak terima karena apa? Tidak berdasarkan ajaran Allah. Nah, ini. Tetapi baik, sementara tidak usah kita tafsirkan, maka surat ini mengisahkan, memerintahkan supaya kita menceritakan kepada orang-orang mereka kisah dua anak Adam itu tanpa ambil-ambil Qabil dan Habil. Nah, ini contoh nih ya, yang surat Al-Maidah. Kemudian yang Quran surat Al-Ankabut, ya, tentang sholat, ya, tentang sholat. Nah, dalam surat Al-Ankabut, ya, ayat 45, ya, di sana juga ditegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Nah, di sini ada perintah salat, ya. Aqimis shalah, ya. Aqimis shalah, ya, aqimis sholata, ya, kita ambil aqimis shalah, ya, tegakkanlah sholat, ya, laksanakanlah sholat, ya, aqimis shalah. Apa? Inna sholata tanha nganil fahsai wal munkar. Sungguh
sholat itu dapat mencegah tanha fahsya perbuatan keji dan mungkar. Tapi yang ingin saya katakan, yang ingin saya tegaskan di sini bahwa aqimis sholah ini perintah setelah ada perintah sebelumnya. Utlu, ya, utlu ma, ya, utlu ma uhiya, ya, uhiya. Apa uhiya? Utlu, bacalah, pelajarilah apa yang telah diwahyukan. Utlu ma uhiya ilaika, menurut sunnah Anda Muhammad, kepada Anda Muhammad, minal kitab, ya. Apa isi daripada Alkitab, ya, Al-Quran. Jadi sebelum ada perintah sholat ini ada perintah supaya kita mempelajari Al-Quran dulu, ya, memahami Al-Quran. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, baru wa aqimis sholat. Kalau kita sudah mempelajari, membaca, paham benar, ya, barulah kita laksanakan sholat. Nah, sholat yang didahului dengan memahami, mempelajari, membaca Al-Quran itu adalah sholat yang objektif, apa adanya, ya. Coba sekarang kebanyakan umat Islam kan yang ditekuni kan sholatnya aja, tapi perintah sebelum sholat ini jarang-jarang dilaksanakan. Sehingga nanti banyak, ya, orang yang sholat tetapi ya tidak tahu bacaannya apa, ya. Sehingga nanti dalam surat An-Nisa ini diibaratkan ya ayyuhalladzina amanu, nah, wala taqrabus sholah, janganlah kalian mendekati sholat, jangan sholatlah. Nah, kenapa? Wa antum sukaro, nah, padahal kalian itu dalam keadaan mabuk. Apa mabuk beneran? Bagaimana orang mabuk itu? Orang mabuk itu kan kalau ngomong dia nggak tahu apa yang diomongkan. Yang diomong nggak tahu. Artinya memang nggak sadar, ya, nggak sadar. Maka di sana hatta tak lamuma tak dulu, ya. Maka kamu jangan, ya, mendekati sholat. Ibaratnya kalau kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian itu mengetahui, mengerti apa yang kamu ucapkan. Apa artinya ini? Ya, sholat ini sebenarnya bukan sekedar, ya, katakanlah sembahyang, kegiatan menyembah, bukan. Tapi ada kaitannya utluma, ya. Nah, kalau kita sholatnya tekun tapi mempelajari Al-Quran nggak pernah, atau kata dibaca saja tapi nggak tahu maknanya, maksudnya, maka sholatnya ini adalah nggak objektif, ya. Ya sholat, tapi sholatnya tidak objektif. Nah itu, jadi gambaran bahwa kita memahami ayat-ayat Al-Quran pun haruslah dengan objektif, apa adanya, ya. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Nah, jadi titik beratnya objektivitas itu, ya, ayat-ayat Allah itu ya kita pahami, ya, apa adanya. Nah, untuk mencapai satu objektivitas itu memang perlu proses, ya. Proses, karena apa? Yang akan kita pahami, kita pelajari kan Alkitab, Al-Quran, ya. Maka untuk memahami Al-Quran itu memang harus ada prosesnya. Nggak bisa kalau bahasanya ujuk-ujuk, ya. Al-Quran ya kitabullah, ya, ya kitabullah, ya. Kitab Allah kan kitabullah. Nah, ya, ini perlu proses. Nah, proses ini maka perlu, ya, kesabaran juga, ya. Dan untuk memahami
Al-Quran itu memang kita perlu ya, perlu apa? Perlu ilmu alat ya, maka ilmu alatnya itulah tadi yang kita sebutkan sebagai metodologi, sistematika, analitika, dan objektivitas. Dan dalam memahami Al-Quran ini memang mau nggak mau kita harus mengenal bahasa aslinya ya. Tidak cukup hanya melalui terjemah ya. Sebab kalau hanya melalui terjemah saja kita membaca Al-Quran, memahaminya lewat terjemah, tidak mengkaji dari bahasa aslinya, maka kita bisa nanti terumbang-ambing oleh pendapat-pendapat para penterjemah ya, para penafsir lah katakanlah begitu. Tapi kalau kita nanti sudah memahami, mempelajari bahasa aslinya, artinya lewat kajian, maka kita akan bisa mencapai satu objektivitas dalam memahami Al-Quran. Nah, demikian ya untuk ilmu tafsir katakanlah yang terakhir ya. Mudah-mudahan nanti setelah objektivitas ini untuk kajian berikutnya bolehlah kita nanti kembali kepada tematik ya, tema-tema yang sesuai dengan ya situasi, kondisi atau apa yang diperlukan oleh ya para peserta studi Al-Quran. Tetapi intinya nanti kita akan mempraktekkan ya, menerjemahkan ya istilahnya secara metosis natif. Nah, ini saya kenalkan ya istilah baru ya, metosis natif ya, pakai boleh metosis natif ya, ini istilah saja, terjemahan yang metosis natif, metodis, sistematis, analitik, dan objektif. Nah, terjemahan yang terpadu, dan ini tidak mudah memang. Oleh karena itu perlu proses ya, proses. Nah, proses inilah kemudian kita harus sabar ya. Memang kita harus benar-benar memanfaatkan waktu kita yang tersisa, apalagi yang sudah berusia 50-60. Nah, maka mau nggak mau kita harus ya dipacu, dimanfaatkan betul waktunya ini untuk memahami Al-Quran. Nabi sendiri ya menerima wahyu kan sudah usia 40 ya sampai 63, berarti sekitar 23 tahun itu untuk benar-benar ya katakanlah hidupnya benar-benar sesuai dengan Al-Quran. Maka Nabi Muhammad kan dikenal sebagai apa? The Living Quran ya, Quran yang hidup ya. Jadi kalau Nabi saja memerlukan waktu 20 tahunan, maka kita ya kalau masih muda masih ada waktu yang cukup panjang. Tetapi ingat dalam proses ini kita harus memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya ya. Ya, ingat nanti surat Al-Ngasr ya. Kita jangan terlena dengan waktu. Bagi kalian yang masih muda di bawah 40, silakan nanti belajar ilmu alatnya ya, sorof, nahwu dan sebagainya. Itu bagus sekali dalam rangka untuk apa? Mencapai satu ilmu yang objektif dari Allah. Kalau sudah itu, maka itulah Al-Quran disebut Al-Haqqu ya, Al-Haqqu ya. Ini ingat Al-Haqqu, Al-Haqqu min Rabbik ya, coba ya, Al-Haqqu min Rabbika ya. Sehingga wala takunanna minal mumtarin
Nah, ini kata Allah, al-haqqu mir rabbika. Al-haqqu itu ajaran Allah yang hak, yang objektif. Ingat, al-haqqu itu nanti sama objektif ya. Nah, yang objektif, ajaran Allah yang objektif, al-haqqu mir rabbik, hanyalah ajaran dari pembimbing Anda Muhammad, dari Allah. Karena itu wala takunanna minal mumtarin, janganlah Anda ini menjadi orang yang ragu-ragu ya. Nah, jadi sekali lagi kesimpulannya bahwa objektif ini nanti dalam bahasa Al-Quran disebut al-haq ya. Maka al-haqqu mir rabbik ya, ajaran yang objektif ilmiah itu hanya dari pembimbing hidupmu ya. Dalam ayat yang lain disebutkan ja'al haqqo ya, telah datang ajaran yang objektif ilmiah yang benar ya. Maka ketika itu nanti yang batil akan lenyap. Tetapi kalau yang hak ini kita pahami ya, dan kemudian kita praktekkan, dengan sendirinya yang batil inal batila yahukor akan lenyap. Tetapi kalau Al-Quran itu tidak kita pahami, hanya kita baca saja ya, ya dengan mengharap pahala ya besok di akhirat ini itu ya. Pada Al-Quran ini kan untuk hidup di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah ya. Hidup di akhirat, yaumul akhir itu adalah merupakan otomatisasi dari kehidupan di dunia. Kalau kita di dunia itu hidup menurut ajaran Allah, pasti nanti akhirat pun akan mendapatkan hasanah. Saya kira demikian untuk kajian objektif kita ya, mudah-mudahan menambah wawasan kita semua sehingga terpacu dan terpicu untuk mempelajari Al-Quran dalam rangka membuat ilmu Allah ini menjadi objektif ya. Sekian, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.